Oke. Misalnya, gini ya rasanya disakiti oleh. Pertama gini, kamu tahu mana yang teman, mana yang bukan tuh batasannya apa sih? Jadi gue lagi kedatangan teman dari Sidoarjo. Gak tahu kenapa ya, gue tuh kalau mau nyebut Sidoarjo tuh kayak sering bilangnya Surabaya. Iya emang. Iya kan? Boleh dipanggil Surabaya aja boleh. Surabaya. Kayaknya boleh. Kayak ada tuh beberapa kota yang orang biasanya nyebutnya kota di sebelahnya yang sangat populer. Bener. Kayak yang sering begitu tuh Sleman tuh. Orang bilangnya biasanya orang Jogja. Bukan orang Slemannya, tapi orang lain bilang. Betul. Iya kan? Sleman tuh dianggap Jogja. Dan Jogja. Padahal itu beda kota. Bekasi juga disebut Jakarta, misal. Orang luar ya? Iya, orang luar. Depok juga ya, gitu. Ya. Nah, Hasan Askari. Hasan ini seorang yang fokus di bidang psikologi dan emang belajar psikologi dan punya konten-konten psikologi. Ya. Di YouTube. Di YouTube. Nama YouTube-nya Hasan Askari ya? Hasan Askari. Ya. Jadi dulu awalnya kenal karena kita itu sama-sama diajakin Tretan Muslim. Betul. Sebelum Tretan Muslim ngajakin orang-orang berkemampuan khusus. Kemampuan ya. Iya, berkemampuan khusus Bukan dalam kebutuhan. bidang lainnya. Ya. Itu berkemampuan khusus di bidang agama biasanya gue psikologi Hasan. Ya, betul. Salah satunya itu channel Are You Okay? Are We Okay? Iya, Are We Okay itu pokoknya tempat Hasan menggali lah hal-hal yang inspiratif seputar psikologi dari bintang tamunya. Gue pernah juga waktu itu. Ya. Sama di channel Hasan sendiri juga gue udah pernah bikin video tentang agama dan psikologi. Psikologi dan agama. Menalar dan Tuhan, ateisme, dan gangguan mental. Nah, sekarang Hasan lagi main ke Jakarta. Ya udah, gue ajakin konten yuk kita untuk tarik nafas karena kebetulan gue punya konten baru yang ngajakin teman-teman gue yang belajar psikologi untuk bicara tentang kesehatan mental. Karena selain bikin rumah cahaya, rumah sehat mental yang ngasih konsultasi psikologi dan psikiatri gratis. Keren banget. Sampai sekarang ya, Beb. Sampai sekarang. Keren banget. Ini udah tahun kedua. Bahkan sekarang udah pengembangan, kita bukan cuman didatangi tapi mendatangi. Wow. Kayak di Cianjur kita ngasih pelatihan untuk trauma healing selama 3 bulan. Pasca bencana kemarin, gempa. Dan itu semua gratis, Bib? Dan itu semua gratis. Layanannya apanya gitu. Semuanya gratis. Dan dulu awalnya dibantu oleh teman-teman melalui open donasi di kitabisa.com. Oke. Nah, sekarang itu yang gue pengen minta opininya Hasan itu soal banyak orang, mungkin tanpa disadari, gue sendiri juga itu kadang atau bahkan levelnya udah kerap, hingga ada yang selalu itu curhat di medsos, curhat di medsos, dan sekarang tuh makin random, bahkan orang curhat tentang hal-hal yang sangat privat banget tuh. Oh iya. Iya, kadang di TikTok ya. Di TikTok, cerita. Kemudian di Twitter tuh yang sering tweet di Twitter. Gitu, iya. Sebuah tweet. Kemudian seringkali juga dia tuh gak ngasih konteks secara utuh. Atau bahkan sama sekali gak ada konteksnya. Misalnya, gini ya rasanya disakiti oleh orang tua sendiri atau orang yang kita cintai. Iya. Terus atau ada yang lebih detail tapi konteksnya lepas. Paham. Sehingga kemudian kolom komentarnya itu jadi gaduh, gak karuan tuh udah. Dan seperti biasa selalu ada polarisasi. Iya. Ada yang pro, semangat gitu kan. Iya. Ada yang kontra. Iya.
cemen lu. Gitu aja. Gitu aja. Gua nih malah curhat balik. Iya. Nah, sehat nggak secara mental curhat di medsos tuh? Kalau curhatnya dulu ya sebelum di medsos. Curhatnya dulu itu sehat. Manusia sangat membutuhkan curhat. Dan sebenarnya yang kita butuhkan waktu kita curhat itu kan perasaan diterima, Bib. Diterima, dimengerti, divalidasi kebutuhan kita. Dan kebutuhan untuk diterima itu yang wujudnya, yang outputnya dari perilaku curhat, itu kebutuhan manusiawi dari kita bayi. Dari kita bayi, manusia itu udah ada kebutuhan untuk divalidasi orang tuanya. Begitu anak-anak, dia butuh kebutuhan divalidasi akan saudara-saudaranya atau keluarga yang udah lebih besar. Tante, omnya dia cari-cari perhatian. Ya, begitu dipuji, senang. Ya. Tante, aku dapat nilai 100. Oh iya. Dipuji, senang. Jadi kebutuhan itu udah ada. Masa anak-anak SD, kebutuhannya udah mulai geser. Pengen dipuji atau divalidasi, diterima sama guru. Ya. Oke. Atau ranking tuh ya. Ranking, betul. Begitu SMP, SMA, mulai berkurang kebutuhan divalidasi oleh orang tua, bergeser ke teman, penerimaan teman. Makanya misal ya, ada, ini salah pergaulan. Kenapa kok anak bisa lupa sama keluarga dan lebih fokus sama pertemanan? Ya karena kebutuhan dia saat itu sesuai dengan perkembangan kebutuhan psikologisnya, dia ingin diterima sama peer-nya. Peer itu teman sejawat. Kebutuhan sama orang tua udah lewat, circle-nya. Sehingga dia biasanya anak SMA itu udah mulai nggak terlalu peduli omongan orang tua. Lebih peduli apa pendapat teman tentang aku. Nah, itu dulu curhat ya. Kebutuhan manusiawi terus naik sampai kita kuliah, tetap ada. Bekerja di dunia profesional, kita butuh validasi penerimaan dari atasan karena itu udah menyangkut perut, duit kita, pendapatan kita. Sampai di level kamu benar-benar jadi orang dewasa. Nah, kebutuhannya orang dewasa akan diterima, divalidasi itu udah mulai tricky, udah mulai harus hati-hati. Makanya curhat di medsos, kalau kita nggak berhati-hati, rawan malah mengundang masalah yang lebih besar. Karena kalau menurutku ya Bib, orang yang benar-benar jadi dewasa, itu orang yang sadar akan kebutuhan dirinya untuk diterima. Malah kalau nggak sadar bahaya. Dia nggak punya kesadaran, aku nih punya kebutuhan, itu bahaya. Biasanya dia gampang cerita-cerita ke siapapun, gampang membuka diri, dipancing dikit sama orang, padahal orang itu punya niat hanya untuk kepo, ngorek, terus diomongin di orang lain, atau bahkan niat jahat, dikorek. Karena orang nggak punya kesadaran akan kebutuhan ini, dia lempar tuh. Yang penting ada orang mau dengerin, yang penting ada orang dengerin. Nggak sedikit orang yang banyak bercerita hanya ke semua telinga yang bersedia untuk mendengarkan. Nggak peduli ini telinganya siapa. Yang penting aku ngomong butuh dengar. Nah, menurutku orang yang udah dewasa itu orang yang sadar akan kebutuhan dia. Dia memiliki kemampuan untuk menahan diri, untuk tahu kapan tempat dan waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat dia untuk bercerita. Di medsos, kalau menurutku bukan tempat yang tepat karena medsos itu bukan berisi orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu, bukan berisi sama orang-orang yang menginginkan kamu bahagia, bukan berisi dengan orang-orang yang hanya menginginkan kebaikan padamu. Kalau teman dekat, sahabat kita cerita di warkop lah, di kafe, kita ketemu di rumah teman, ngobrol. Teman-teman kita ini, teman-teman dekat, harusnya ya, adalah orang-orang yang pingin kita senang. Ya kan? Dan jumlahnya berapa orang sih? 3, 4, 5, 6, 8 lah paling besar. Itu orang-orang yang benar-benar pingin ngelihat kita senang. Medsos, ada berapa follower kita? Berapa ratus, berapa ribu? Apalagi di medsos yang rawan viral. Seperti TikTok, Twitter. Jadi orang yang mendengarkan ceritamu itu akan tersebar bukan cuma ke orang-orang yang kamu percaya, tapi orang-orang yang bahkan nggak kenal sama kamu, bahkan nggak peduli sama kamu, atau bahkan ada orang-orang yang hatinya itu penuh dengan kedengkian, yang apapun yang kamu ceritakan, dia akan membenci. Padahal kebutuhan kita waktu curhat, awalnya apa? Ingin diterima, divalidasi, dimengerti. Ternyata yang didapatkan sama kita malah sebaliknya. Gitu. Jadinya orang yang habis curhat, dapat masalah baru. Menurutku itu yang akan jadi masalah. Dan ini memang beberapa riset yang kemudian
dilaporkan oleh Tirto itu menyebutkan kecenderungan orang curhat di medsos itu tinggi, sebab utamanya latar belakangnya adalah validasi. Yes. Mereka ingin mendapatkan validasi atau komentar pro atas apa yang mereka curhatkan. Ya, betul. Dan masalahnya validasi itu diukur melalui like and dislike. Ya. Karena kan di medsos adanya like and dislike. Walaupun sekarang di YouTube udah dislike udah nggak ada. Dislike-nya tetap ada tapi nggak dimunculkan kecuali untuk kita sendiri. Betul. Tapi kecenderungannya kan itu. Tombol like di Facebook itu menjadi semacam tombol magis yang bisa membuat kita terjebak dalam halusinasi sehingga kita asing dengan media sosial. Nah, menurut gua tuh permasalahannya itu justru. Penilaiannya adalah like and dislike. Betul. Bukan benar atau salah. Sehingga menarik. Yang kita dapatkan itu akhirnya ekspresi atau respon emosional, sentimen ya. Iya, bukan respon intelektual tuh. Paham. Nah, padahal kalau di Islam kita diajarkan di Quran itu fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu mau curhat termasuk maka curhatlah ke orang yang punya ilmunya. Ya. Artinya responnya itu pakai ilmu. Makanya sebaiknya curhatnya ke psikiater, atau ke psikolog, atau ke orang tua, atau yang dekat dengan kita, karena dia punya ilmu tentang kita paling enggak. Oke, betul. Tahu, bisa membaca dengan baik. Nah, kalau dulu tuh, San ya, di Twitter, itu masih, di medsos, semua medsos lah, termasuk Facebook awal-awal, itu masih worth it untuk kita curhat. Dulu ya? Dulu. Iya. Karena gue kan sering tuh di Twitter dulu apa yang diobrolin. Misalnya kita nih kan malam ini nongkrong. Kemudian kita lanjutin obrolan tentang tongkrongan itu di medsos kita. Oke. Entah itu Facebook ataupun Twitter. Saling jawab. Nggak ada masalah. Betul. Karena yang ikut cuman kita, yang lain nggak ikut. Tuh. Itu ada tuh. Kayak gue sama circle teman-teman Jogja, sama circle teman-teman kampung, sama circle teman-teman Jaksel. Kenapa saya jadi Jaksel? Arabic Circle. Nah, sahabat Oza. Iya, nah itu dulu tuh masih oke. Karena orang nggak ikut nimbrung. Nah, setelah betul. Gua cukup populer, itu udah nggak bisa lagi. Dan sekarang bahkan bukan cuma orang populer, orang yang nggak punya followers, kalau curhatannya itu menarik bagi orang lain untuk digembar-gemborkan secara nafsu, itu dibahas tuh kan. Kan banyak orang, siapa sih ini Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy itu kan tidak populer dulu. Tapi karena curhatannya menarik, ada orang yang ngerekam dan menarik disebar, kan, isinya akhirnya jadi itu problemnya akhirnya. Nah, emang sama sekali curhat di medsos itu no atau oke dengan rambu-rambu tertentu. Udah pokoknya ada orang yang kan bilang jangan sama sekali jangan share apa yang menjadi curhatanmu di media sosial. Ada yang bilang share gak apa-apa. Tapi namanya dibatasi. Aja media sosial gitu. Walaupun sekarang lebih seperti media ansosial ya. Ya betul. Karena justru meretakkan kita. Iya, dan barbar sekarang perilaku. Nah itu ada rambunya kalau menurut Hasan. Atau enggak sama sekali. No. Kalau menurutku akan penting mengetahui tujuan kita dari sharingnya. Apa dulu tujuannya? Karena misal karena namanya media sosial, kita butuh tahu bahwa yang kita alami ternyata dialami oleh beberapa orang. Dan lalu mendapatkan validasi. Aku seorang ibu misalnya, lagi mengalami kesulitan sama anakku, lalu aku curhat. Tujuanku adalah aku pengen ngecek apakah orang-orang ini ada yang mengalami masalah yang sama sehingga kita bisa sharing. Maka itu
tujuanmu pas. Apalagi kamu waktu curhat di medsos nih, permasalahan yang tidak begitu privat. Urusan parenting nih, aku kesulitan nih. Kamu ngomong soal kesulitan, kenapa ya kok anakku tantrum dan sebagainya. Lalu share kita, lalu mendapatkan respon. Nah, kalau cara sharingnya seperti itu, sepertinya akan minim mendapatkan respon yang tidak kita inginkan. Karena kita memposisikan diri sebagai orang yang sharing, lalu bertanya, apa ya yang harus aku lakukan? Ada yang ngalamin kayak gini nggak? Terus kalian ngapain? Ada fitur question box gitu. Iya. Apa ya solusinya? Kalau itu menurutku akan lebih kondusif. Nah, yang berbahaya itu bercerita sesuatu yang sebenarnya tidak untuk konsumsi publik, tapi karena kita nggak sadar akan kebutuhan validasi kita yang terlalu mendominasi, karena misal di rumah atau di pertemanan kita nggak dapetin, sehingga kebutuhan itu jadi neurotik, kebutuhan yang akhirnya sakit. Kita nggak sadar, kita dipengaruhi kebutuhan itu didorong. Ayo kamu nih butuh validasi, kamu nih butuh jurang validasi. Sebenarnya. Padahal itu jurang. Sehingga dan untuk mendapatkan validasi yang seperti itu kita butuh atensi. Atensi bisa didapatkan dengan apa? Dengan cerita yang bombastis, dengan clickbait. Bahkan nggak sedikit kalau menurutku ya, ditambah-tambahin gitu. Karena kalau nggak ditambah-tambahin, aku nggak dapat atensi yang kemudian nggak akan dapat validasi. Percuma aku. Padahal seharusnya dikurang-kurangi bukan ditambah-tambahi kan? Bener. Dikurang-kurangi artinya nggak usah nyebut nama, nggak usah nyebut tempat. Bahkan kalau menurut gue ya paling enak tuh seolah-olah ini teman kita. Kan banyak tuh teman gue tuh gini, padahal diri kita sendiri. Betul. Karena yang kita butuhkan kan hanya sarannya. Betul. Nah, berbeda. Ada orang yang dibutuhkan adalah saran, ada yang kebutuhannya sebenarnya untuk dipuji, diterima, divalidasi. Nah, kalau itu pasti masalah nggak sih? Kalau kita mencari validasi, penerimaan atau pujian dari orang lain, akan lebih bijak menurutku kalau kita mendapatkan itu dari orang-orang yang kita percaya. Lagian ya, dapat validasi dari orang yang tidak kita kenal, yang belum tentu peduli sama kita. Itu ngaruhnya apa sih kalau bukan dari jumlah likes atau jumlah komentar atau jumlah orang yang support. Mereka nih orang-orang yang kamu tidak kenal, yang kamu tidak pernah lihat. Kamu cuma ngelihat tulisannya ketika, wah yang kuat keren ya, bang. Yang kuat keren banget gini, ayo bang semangat terus bang. Ini orang aku nggak kenal. Misal di kontenku Instagram, aku di Instagram kan buat tulisan-tulisan. Dan tulisanku itu seringkali memancing orang untuk berpikir dalam sebuah hal gitu, berpikir lebih dalam. Biasanya itu kontra sama narasi kebanyakan yang orang yakini. Unpopular opinion. Bagi orang yang mau mengikuti proses berpikirnya, karena aku kan tulisannya slide-slide gitu sampai 10 slide sampai 8 slide. Orang yang mau mengikuti proses berpikirnya biasanya akan mampu memahami dan menerima. Aku butuh untuk ngomong satu topik yang sebenarnya kecil tapi aku butuh 8 slide. Karena aku butuh memberitahu konteksnya, batasannya apa, frameworknya gimana, sehingga orang bisa memahami dulu. Itu pun sebagian orang banyak yang menyalahpahami karena aku ada kebutuhan nih. Kalau aku pingin tulisanku menjangkau orang banyak, slide pertama harus clickbait. Betul. Harus, karena kita nih budak algoritma gitu. Iya kan? Iya. Nah itu berarti di slide pertama harus clickbait, harus nonjok sehingga orang mau baca. Karena kalau konten kita bagus, isinya nih bagus, tapi orang udah nggak baca percuma. Sama kayak dakwah, misal kita mau dakwah. Orang nggak tertarik, nggak ada yang datang. Mau isinya sebagus apa percuma, nggak dapat pahala dakwahnya. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada orang yang terinspirasi dan sebagainya. Nah sehingga kita perlu untuk membuat omongan kita ini menarik. Nah masalahnya kalau dalam curhatan kita butuh validasi dan kita butuh penerimaan pujian dari orang lain. Momen ketika kita membuat clickbait dalam story kita. Karena kalau story kita nggak memantik rasa ingin tahu orang nggak akan dibaca. Kebutuhan kita akan validasi dan penerimaan nggak terpenuhi. Akhirnya orang secara tidak sadar berlomba-lomba membuat ceritanya sevulgar mungkin justru supaya dapat penerimaan. Bahkan yang mengerikan, kalau aku buat tulisan itu butuh 8 slide, sedangkan di Twitter, di TikTok hanya berapa karakter. Betul, ruang gerak kita untuk menceritakan konteks nggak ada. TikTok itu Bib, kalau misal 1 menit, video kita 1 menit dibandingkan dengan video kita cuma 20 detik,
Kan yang dilihat sama TikTok algoritmanya apakah orang nonton sampai habis? Iya. Berarti kan orang jadi ngerti nih pembuat konten TikTok nih. Kalau aku buatnya lama-lama, orang nggak akan nonton sampai habis, alhasil susah FYP. Jadi aku harus buat sesingkat mungkin, aku padetin, yang penting clickbaitnya nonjok, bahasan selanjutnya di mana? Di part 2. Kalau banyak yang likes, ya kan? Tidak ada part 2-nya. Kita cari susah part 2-nya dan kita gak peduli sama part 2. Makanya akhirnya yang dia dapat karena dia berusaha membuat clickbait yang bombastis dari ceritanya, karena dia punya kebutuhan atensi dan validasi. Cerita yang dia buat di 20 detik itu cerita yang sebenarnya inappropriate. Yang aku ngeliat tuh sekarang nih banyak cerita-cerita yang inappropriate, yang tidak layak sebenarnya kamu ceritakan. Yeah. Cuman karena manusia itu tidak sadar akan kebutuhan itu, dia didominasi, akhirnya kelepasan. Dia yang buat ini, yang penting aku banyak yang likes. Padahal yang dia inginkan mungkin cuman yang nonton sampai 1000 orang udah cukup. Tapi kan algoritma nggak mau peduli kamu cukup atau enggak. 1000 orang mungkin masih setuju semua sama kamu. Banyak tuh content creator pasti ngerasain ini. Yeah. Di awal-awal banyak komen positif dan setuju biasanya. Karena orang-orang yang udah suka sama mereka. Yeah. Begitu melebar ke algoritma, ke netizen yang lebih luas, begitu dijejalkan ke orang-orang lain, banyak orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan mungkin akan bertemu dengan orang yang nggak punya empati dan sebagainya, orang itu akan dengan sangat mudah menghujat dan sebagainya kan. Alhasil yang awalnya kita mencari penerimaan dan validasi justru mendapat hujatan. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah konsekuensi dari mendapatkan hujatan ini. Makin terpuruk dong. Iya, soalnya di awal dia aja belum sadar akan kebutuhan itu. Mana mungkin dia mampu mengatasi tidak enaknya penolakan dari orang. Dia aja nggak sadar bahwa dia punya kebutuhan akan divalidasi. Dan atensi nih yang membabi buta kebutuhan itu. Apalagi menyadari kebutuhan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi orang yang nggak suka. Iya kan? Ini kan kayak anak kecil yang butuh diperhatikan. Ayo perhatiin aku. Begitu ada orang tua yang ternyata menghina dia. Apaan sih, caper. Hancurnya anak kecil kan besar rasa sakitnya karena dia nggak siap untuk bahkan dari 1000 komen pujian, kemudian ada satu nyelip komen hujatan, bisa jadi yang 1000 pujian itu hilang. Dan yang dapat atensi kita adalah satu hujatan Bip, aku aja ngalamin, Bip. Ngerasain itu. Istriku yang bilang, sayang ini cuma 1 dari 10, ini cuma 1 dari 100. Kenapa kepikiran? Enggak, kok bisa ya ada orang nggak paham. Terus ada salah satu mentorku yang hari ini kita ngobrol ngasih penjelasan. Bahwa tugas kita cuma menjelaskan, setelah itu lepas. Karena orang mau berubah atau orang mau sadar, itu bukan hak atau wilayah kita. Betul, hidayah itu. Hidayah, betul. Itu hak prerogatif Tuhan. Dan gue juga belajar gitu sebagai penulis. Penulis itu kan gitu, dia berkarya, setelah terbit, maka karya itu bukan lagi milik kita, dia milik publik. Nah, masalahnya ketika itu di medsos, kita pengen dapat atensi dan validasi 1000. Respon yang positif setelah semua 1000, itu kemudian kita kan nggak bisa hentikan. Betul, nggak bisa di stop. Oke, bisa dihapus, tapi kan banyak orang yang sudah mengcapture. Bener. Apalagi kalau yang mengcapture orang nggak suka ke kita dan di-upload ke platform dia, yang isinya orang-orang yang suka kepada dia dan tentu tidak suka kepada kita. Betul. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan dan makin nggak kekontrol. Itu fitur yang ada di Twitter tuh. Omongan kita diambil, di capture, di retweet. Padahal akun dia nih yang nge-retweet nih protect. Jadi dia punya masanya sendiri. Akun yang kontra di retweet, dibahas, dihabisin. Dengan komentar-komentar akun-akun yang pro sama dia dan kontra sama pemikiran yang berbeda ini. Betul. Jadi rawan. Karena followers Anda belum tentu adalah orang yang ingin ikut Anda. Bener. Bisa jadi orang yang sedang memata-matai Anda, spionase Anda. Betul. Itu terjadi di medsos, apalagi di era polarisasi sekarang. Karena polarisasi sekarang itu kan nggak cuma politik, nggak cuma agama. Oh, in everything. Parenting polarisasi. Psikologi. Iya, psikologi. Betul. Betul. Nanti diadu. Psikolog ini bilang itu, psikolog itu bilang itu, diadu sama akun anonim yang tidak bertanggung jawab, yang nge-share video itu dalam keadaan sedang rebahan, bercelana pendek, pakai kaos kutang, dengan entengnya dia hanya mencari sensasi aja.
Dan gue setuju juga bahwa paling tidak hati-hati. Paling tidak kita orang yang ngerti. Jadi kalaupun mau dapat input dari orang tentang sesuatu yang ingin kita curhatkan, itu fiturnya bukan di Twitter. Ya. Tapi di story box pertanyaan di question Instagram. Box, iya. Question box. Itu jadi, akan lebih bijak. Jadi kan itu cuma bisa dibaca kita. Oh iya, nggak bisa dibaca orang lain hasilnya. Beda sama fitur komentar kan, bisa dibaca. Makanya secara teknis juga menurut gue sih harus ngerti. Makanya dalam hal ini gue beda pandangan sama Hasan soal teknis. Karena Instagram itu kan fitur gambar. Ya, dulunya. Betul. Sekarang fitur video pendek Reels. Ya. Dan orang cenderung hanya akan berhenti pada fitur yang menarik. Secara gambar atau secara quote yang tadi memicu rasa ingin tahu. Clickbait lah sederhananya. Dan biasanya orang itu nggak baca panjang di sana. Betul. Jangankan caption, jangankan slide ke kanan ke kiri. Saya pasang misalnya dulu jual kaos, harganya 100.000. Kolom komen isinya harganya berapa Min? Iya. Itu yang menurut gua agak beda sama Hasan. Kalau gua mau jelasin sesuatu itu mending pakai video. Iya. Nggak pakai tulisan yang di slide ke sana. Iya. Dan tapi itu soal lagi-lagi soal segmen ya. Teknis, segmennya, teknis dan segmennya. Karena ada temanku misalnya Gita Saf. Iya. Itu juga menerapkan itu. Nulis dan itu. Dan lagi-lagi itu segmen. Cuma menurut aku karena kita nggak bisa ngontrol segmen kita kalau sekarang, jadi lebih aman. Itu mitigasinya. Nah, yang selanjutnya juga gini. Lalu kita akan curhat ke siapa? Yes. Karena curhat itu kan kebutuhan. Betul. Kalau dalam perspektif agama kan curhat itu intinya curahan hati itu harus hati-hati. Jangan sampai kepada orang yang tidak punya hati agar kamu tidak hancur hatinya. Kira-kira begitu. Wow. Makanya curhat itu kalau di Islam nomor 1 the best kepada Tuhan. Betul. Surat Al-Anbiya tuh ayat 83 jelasin bagaimana Nabi Ayub curhat ke Allah. Kemudian surat Yusuf ayat 86 cerita tentang Nabi Yakub yang juga curhat kepada Allah. Kemudian Imam Hasan Basri bilang, kalau kamu ingin curhat kepada Allah, maka sholatlah. Kalau kamu ingin dengar jawaban Allah, maka bacalah Al-Quran. Biasanya nanti dalam bentuk istikharah. Nah, atau kalau enggak curhat ke orang yang berilmu. Yang ngerti. Betul. Dan agar responnya sifatnya intelektual. Atau curhat ke orang yang punya hati. Agar yang kamu dapatkan itu empati. Betul. Nah, betul banget. Kalau dalam Islam seperti itu ininya. Paling enggak tapal batasnya. Makanya Islam itu memperbolehkan kita menceritakan aib kita. Aib itu di Islam ditutupi harusnya. Karena Tuhan menutup aib itu. Kita boleh cerita kalau kepada orang yang bisa ngasih insight secara intelektual. Entah itu kamu nyari fatwa, atau kamu nyari insight, petunjuk, saran. Iya, saran. Ya ke psikolog lah kalau kaitannya mental. Kalau kaitannya dengan lingkungan ya dengan pakarnya dan lain sebagainya. Nah, kalau secara mental, mungkin kan orang nganggap agak klise ya, karena saya dengan Tuhan tidak dekat, Bib, sholat saja subuh jam 7, curhat pada Tuhan gimana, Bib? Saya nggak pede. Ada tuh pikiran-pikiran gitu. Nah, kalau secara psikologis, enaknya, baiknya, amannya, itu curhat ke siapa? Selain yang udah dijelasin ya, secara Islam tuh kayak gimana ya? Kalau aku secara Islam gitu sih. Yang jelas kalau yang itu dari penyampaian Habib benar-benar sepakat 100%. Nah cuman kan mungkin orang butuh yang
lebih praktikal gimana kalau orang tersebut nggak punya nilai-nilai spiritual yang demikian. Ya. Aku harus nyari petunjuk kemana nih. Atau nggak punya akses ke psikolog. Betul. Karena ingat Rumah Cahaya itu dibikin karena banyak orang butuh psikolog tapi dia nggak punya akses entah finansial ataupun lainnya ke psikolog. Atau dia nggak punya orang yang punya hati. Betul. Broken home. Betul. Teman-temannya aneh ya. Kita nggak curhat sama teman karena ngerasa gak aman. Curhat di medsos tuh agak aneh. Betul. Merasa orang di medsos lebih bisa berteman dengan Anda tuh agak aneh. Nah, tapi emang kadang di medsos itu orang-orangnya ya, kalau kita tepat ya di komunitas tertentu ceritanya, misalkan ada komunitas peduli kesehatan mental nih, pejuang kesehatan mental. Kayak inilah kaskus-kaskus dulu. Iya, di treat. Misal ada apa sih kalau misal di aplikasi apa tuh, yang kalau khusus gamer ada sendiri, ada iya. Discord. Nah, kalau kita ke komunitas yang tepat, biasanya responnya bisa lebih bagus daripada orang-orang real di lingkungan kita yang mungkin memang kurang terinformasi tentang kesehatan mental. Misal kayak gitu ya. Jadi lebih tidak peduli, lebih kasar, lebih random, nggak bisa ditebak. Nah, kalau menurutku yang bisa kita lakukan untuk curhat ke siapa, yang pertama kita tuh harus punya filter. Filter untuk mencari orang yang pantas untuk kita percaya. Karena ujung-ujungnya akan kembali ke diri kita. Kalau filter kita nih jebol, nggak bisa menakar orang yang bisa dipercaya atau enggak, ya yang hancur kita. Lalu kita sibuk menyalahkan orang lain yang nggak bisa dipercaya. Loh, salah. Sama kayak aku pernah bilang, kalau kamu berkali-kali pacaran misalnya anak-anak muda, sama laki-laki terus kamu diselingkuin terus. Terus kamu nanya orang-orang ini kemana sih? Orang-orang baik ini kemana sih? Kok aku dihianatin terus? Aku salah apa? Salahmu kamu nggak punya filter yang baik. Kalau menurut saya salahnya Anda pacaran. Betul. Bangsat. Padahal di kontenku yang terakhir, aku buat tulisan kenapa pacaran penting loh. Tapi bukan untuk orang-orang yang tidak meyakini itu. Tidak meyakini itu. Makanya itu fungsinya konten tarik nafas. Kita pengen bukan hanya dapat perspektif agama, tapi perspektif psikologi yang kalau nggak sesuai dengan agama ya udah kita nggak pakai berarti kan. Tapi kan kita yakin ada kok yang sesuai dengan agama dan itu yang mau kita pakai. Betul. Nah, kembali lagi di filter. Jadi kan kita nggak boleh pasrah nih sama asal percaya dengan orang. Manusia dikasih pikiran kan, dikasih akal, dikasih logika. Gimana kamu bisa menemukan orang-orang yang tepat untuk dijadikan sandaran curhat, untuk dipercaya misal. Ya ada dong caranya untuk menemukan ciri-ciri orang yang bisa dipercaya. Pertama gini, kamu tahu mana yang teman, mana yang bukan tuh batasannya apa sih? Oh, kalau teman kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Lo belum tentu. Orang yang nggak nganggep kamu literally temannya, kamu bisa dibuat nyaman untuk jadi dirimu apa adanya. Oh, kalau teman tuh misal kita cerita, kita selalu didengarkan. Belum tentu. Bisa jadi yang selalu mendengarkan, ngomongin kamu di belakang. Betul. Ya kan? So, apa batasan real friend sama yang bukan friend? Fake friend. Iya, sama fake friend. Toxic friend. Ya. Apa batasannya? Menurutku batasannya adalah teman yang sejati itu orang yang senang melihat kamu senang. Bukan cuman misal berempati, sedih ngelihat kamu sedih. Oke lah, itu satu syarat. Tapi syarat yang lebih penting menurutku, orang ini harus senang ketika ngelihat kamu senang. So dia selain kamu yang punya tujuan untuk membahagiakan dirimu dan hidupmu, teman ini bisa kamu anggap teman kalau misal kamu ada pencapaian atau kamu punya cerita yang menyenangkan, yang membahagiakan, kamu tahu waktu kamu cerita ke dia, dia literally ikut senang. Jadi misal aku jadi temennya ya, kamu curhat ke aku. Aku tuh seneng, alhamdulillah, seneng banget aku. Wow, I'm so proud of you. Iya. Nah kamu pasti bisa menemukan ketulusan dari orang yang senang ketika kamu senang. Kalau pura-pura senang tuh kelihatan dari senyumnya lah, apanya lah. Selama kamu sering berinteraksi sama orang, kamu ngerti orang yang tulus beneran senang waktu kamu senang sama enggak. Nah menurutku filter untuk orang bisa dipercaya adalah dengan kamu bisa membedakan mana real friend, mana enggak. Real friend di mana? Real friend itu orang yang akan sedih ketika kamu sedih, nggak pingin kamu sedih, dan dia akan senang ketika kamu mendengarkan, menceritakan kabar baik. So orang yang bisa kamu percaya, ciri-cirinya adalah kalau kamu menceritakan kabar baik, kamu nggak perlu takut dia akan ngomongin di belakang, karena kamu tahu dia pun ikut senang waktu kamu cerita itu. Itu salah satu caraku ya. Jadi Bib, aku tuh pingin orang-orang lebih bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan.
Karena kalau di sudut pandangku sebagai psikologi yang mengutamakan berpikir realistis, memang kalau kamu dikhianati itu sakit. Tapi kamu nggak bisa melepaskan dirimu dari tanggung jawab bahwa kamu juga salah loh memilih orang. Iya. Filtermu perlu kamu evaluasi nih. Iya. Iya kan? Kalau kamu disakitin sama orang lain, kamu disakitin sama sahabatmu sendiri, filtermu dalam memasukkan dia ke kategori sahabat yang perlu diperbaiki. Itu ya. Iya kan? Sehingga kalau kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, evaluasi kita next time, oke, berarti dia bukan teman yang baik. Berhenti, jangan cerita ke dia lagi. Iya. Berhenti bercerita, berhenti berbicara kalau omonganmu nggak dihargai. Nah, jangan kita sembarangan curhat, padahal kita tahu orang yang dengerin kita tuh bosen atau orang yang dengerin kita tuh nggak mau sebenarnya dengerin kita. Yeah. Banyak orang yang karena buta akan kebutuhan dia akan divalidasi terlalu besar, dia buta yang penting semua telinga diceritain. Yeah. Padahal syarat kamu untuk berbicara dan nilai kamu berbicara itu tinggi adalah kamu berhenti bicara kalau lawan bicaramu tidak mendengarkan. Yeah. So banyak hal yang harus kita perbaiki dari kita sendiri. Dan itu nggak mungkin filter itu kamu dapatkan dalam keadaan kamu sedang runtuh secara emosional. Betul. Karena itu sebelum badai curhat itu datang, saat kamu sedang stabil, ya, netral. Tentukan siapa sahabatmu, siapa temanmu, siapa orang yang akan kamu pilih saat kamu butuh curhat nantinya. Karena kalau kamu milihnya saat sudah hancur, kita kan kalap, maka kamu akan random manapun, random kemanapun. Dan memang ini nih, emang akhirnya ada titik temu di agama juga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu pengen tahu siapa temanmu, saat kamu susah atau saat kamu senang. Dia berempati kepada kamu yang susah atau bersimpati kepada kamu yang senang. Ya. Jadi ketika kamu jatuh, siapa yang masih berempati? Atau ketika kamu senang, siapa yang bersimpati? Itulah paling tidak yang bisa kamu masukkan ring satu untuk kamu seleksi lagi. Betul. Mana yang mau kamu jadikan bukan sekedar sahabat, tapi memang sahabat dalam curhatmu. Karena yang berempati dan simpati juga belum tentu juga punya kapasitas kan. Betul. Untuk dan kalau boleh nambahin Bib ya, kepercayaan itu kan bangunan, butuh dibangun. Kamu menakar juga bahwa cerita yang kamu ceritakan nih harus appropriate, harus pas. Contoh nih, kamu punya teman, kepercayaannya masih 40 dari 100 ya. Kita kan kepercayaan kan dibangun dengan teman yang udah sangat cocok 100. Nah, ke teman yang kamu masih belum bisa menakar pasti apakah dia bisa dipercaya atau enggak, jangan cerita yang terlalu privat. Ya. Kamu uji dulu dengan cerita-cerita yang levelnya kayak bawang dengan lapisan yang paling luas. Layer-layer. Iya, layer. Kamu buka dikit, gimana responnya? Kamu perhatikan, oke, ternyata orang ini kayaknya beneran baik. Baru kamu bisa buka lagi. Makanya aneh sekarang menurutku banyak orang yang nggak tahu proporsi untuk membuka kulitnya sebanyak apa ke orang yang dia bahkan tidak kenal. Aneh. Ini menurutku karena perilaku bersosial kita tuh berubah drastis. Dari dulu kita hanya berkumpul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita dan kita tatap muka. Sekarang ini kita berkumpul dengan orang yang bahkan kita tidak pernah lihat. Nah, karena kita kehilangan sentuhan akan kemampuan untuk berhubungan sama orang, akhirnya kita lupa sama takaran mengupas bawang ini. Jadi belum apa-apa kita udah telanjang. Loh, telanjang itu kamu vulnerable loh. Vulnerable itu kamu apa vulnerable tuh ya? Kamu rawan untuk merasa sakit. Kamu bawang yang udah paling intinya. Kamu telanjang. Kamu nggak ada perlindungan lagi. Berarti kamu pasrah. Nasibmu kamu pasrahkan sama orang yang telah melihat kamu telanjang. Kayak orang dibakar, kalau lu masih pakai jaket, berarti kan nggak langsung ke kulit. Nggak langsung ke kulit. Nah, kamu ini bukan cuma nggak pakai jaket. Curhat pun tuh ada tahapannya. Dan sebaiknya kamu mulai membangun tahapan itu sebelum badai terjadi. Jadi begitu badai terjadi, kamu bisa tahu betul. Bisa telanjang. Betul. Harus bertahap sih kepercayaan. Nah, karena itu emang sudah sepatutnya sih curahan hati itu dilakukan secara hati-hati. Betul. Karena kalau enggak
akan sakit hati. Yes. Teman kantormu, bahkan keluargamu, bahkan psikiater dan psikolog sekalipun belum tentu peduli denganmu. Karena ada loh sebagian psikolog atau psikiater yang bahkan menceritakan, padahal dia sudah disumpahkan. Oknum ya, oknumnya kan. Padahal hanya boleh diceritakan dengan mensensor identitas. Iya. Untuk keperluan studi, diskusi. Malah digibahin. Saya datang ke Anda untuk mencari ruang aman. Kenapa Anda yang bikin kecelakaan? Betul.